Saya sebagai kameramen, saya Diah Ayu Ramadhani dari Teknik Kimia. Perkenalkan, kami dari kelompok Mahatma nomor 9 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Iqbal Al-Farizi dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Ais Latifah dari Prodi Teknik Industri. Nama saya Puji Nuri Hidayati dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Triana Beranti Monats dari Arsitektur. Nama saya Krisna Damarjati dari Prodi Arsitektur. Nama saya Sabdayar Gakbar dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Giskilang Setiawan dari Prodi Teknik Mesin. Nama saya Catur Setiadi Munyato dari Prodi Teknik Mesin. Nama saya Ferry Dimas Prakoso dari Prodi Teknik Industri. Nama saya Brilian Bagaskara dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Adrian Ceta dari Prodi Teknik Elektro. Selamat menyaksikan video persembahan kami. Sebagai negara maritim, 2/3 wilayah Indonesia dikelilingi oleh perairan, termasuk perairan berupa sungai yang melintas di berbagai wilayah Indonesia. Kali ini kami akan membahas salah satu sungai yang populer di negeri ini, yakni Sungai Bengawan Solo. Sungai ini sudah terkenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara terdahulu. Bahkan, lagu Bengawan Solo ciptaan almarhum Gesang yang terkenal sekali pada zamannya juga sudah dialihbahasakan ke dalam 7 bahasa negara asing. Sungai yang mempunyai panjang 538,55 km ini melintas di berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni dari hulunya, dari hulu, yakni Wonogiri, kemudian melintasi daerah-daerah di Karesiden Surakarta, melewati juga Grobogan, Purwodadi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gemolong, Ngawi, dan lain sebagainya, dan bermuara di Tuban. Ya, di sini kami juga akan menjelaskan sedikit fungsi dari sungai itu sendiri. Yang pertama adalah untuk perekonomian. Pada perekonomian ini terdapat fungsi ekonomi dari para petani, yaitu irigasi sawah. Sungai ini dimanfaatkan petani untuk irigasi sawah, yaitu mengaliri sawah mereka agar produk dari padi itu sendiri dapat meningkat. Yang kedua adalah untuk lahan pertanian. Lahan pertanian ini biasanya para petani atau para penduduk desa di sekitar sungai ini menanam baik itu bayam ataupun apapun saat sungai mulai surut. Yang ketiga adalah perikanan. Dan yang keempat, daya tarik wisata. Yang kelima adalah pasar apung seperti yang ada di Kalimantan. Yang kedua adalah dari bidang sosial. Yang dari bidang sosial ini meliputi untuk transportasi umum yang murah. Lalu ada juga untuk MCK dan juga batas wilayah baik itu kota maupun kecamatan. Manfaat sungai selanjutnya yaitu dari segi ekologi. Yang pertama, melembabkan udara sekitar sungai. Yang kedua, menurunkan suhu udara. Yang ketiga, menyuburkan pohonan di daerah aliran sungai. Manfaat selanjutnya dari segi perindustrian, yaitu yang pertama, untuk PLTA. Aliran sungai digunakan untuk membangkitkan listrik yang berguna bagi masyarakat. Yang kedua, bahan dasar pada perusahaan air minum. Sungai dapat bermanfaat untuk manusia sebagai air minum yang nantinya berguna untuk masyarakat. Tujuan kami adalah untuk memberikan sungai bermanfaat bagi banyak orang dalam hal ketersediaan air bersih. Harapan kami untuk Indonesia ke depannya adalah potensi sungai dapat memaksimalkan sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil-hasil dari semua manfaat-manfaat dari sungai tersebut. Ngomong-ngomong air sungai, untuk bahan air minum, sebenarnya kelompok kami sudah berencana untuk memperlihatkan proses pengolahan air minum di instalasi pengolahan air di Jebres. Namun karena harus mengurus izin yang sedikit rumit, akhirnya kelompok kami mengurungkan niat. Tapi jangan khawatir, kami akan menunjukkan alat sederhana buatan kami, yaitu filter air sederhana. Bahan untuk membuatnya cukup sederhana sekali, yaitu botol aqua besar
ijuk, pasir, kerikil, dan batu yang ditumpuk sedemikian hingga seperti ini. Kami memiliki contohnya seperti ini. Dan ini adalah sampel air sungai Bengawan Solo yang sudah kami ambil dari sungainya. Ya, ini hasil dari filter penyaringannya. Walaupun warnanya tidak sebening di instalasi pengolahan air, tapi cukup lumayan lah dari alat yang sederhana ini. Ini mungkin pH-nya sekitar mendekati 7-an lah, tapi masih di bawahnya sedikit. Jadi kalau diminum rasanya agak asam seperti itu.